Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sepak bola Indonesia di tahun 2020 ini harus terhenti karena pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, selamat datang lagi di channel YouTube gua. Udah lama banget gua nggak ngupload video karena kemarinan laptop gua rusak, jadi gua nggak bisa ngedit. Gua pusing, gua uring-uringan lah, gua sampai gua cukur rambut nih kayak gini nih. Aneh banget lagi. Ya udahlah ya. Di video kali ini gue mau membahas tentang sejarah terhentinya sepak bola Liga Indonesia. Jadi, terhentinya Liga Indonesia di tahun 2020 ini karena COVID-19 bukanlah hal yang baru atau hal yang pertama dalam sepak bola negeri ini. Ternyata di masa lampau sepak bola Indonesia juga pernah berhenti nih guys. Ada beberapa hal, ada beberapa penyebab yang nantinya kita bakal bahas di video kali ini. Belum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar gua semangat buat bikin video-video yang lainnya dan agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Gua hitung sampai 3 untuk kalian semua subscribe channel ini. 1. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang udah subscribe channel ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sepak bola Indonesia di tahun 2020 ini harus terhenti karena pandemi COVID-19. Hingga tahun 2021 ini belum ada kejelasan kapan Liga Indonesia dimulai. Padahal liga-liga lainnya udah mulai ya. Lagi seru-serunya nih. Nah, bicara masalah terhentinya kompetisi Indonesia, terhitung 2 kali Liga Indonesia dihentikan, yakni pada tahun 1998 dan tahun 2015 akibat alasan yang berbeda-beda. Momen pertama kalinya kompetisi sepak bola Indonesia dihentikan terjadi pada tahun 1998. Ketika itu PSSI yang dipimpin oleh Azwar Anas memutuskan untuk menyetop Liga Indonesia tahun 1998 pada tanggal 25 Mei tahun 1998. Tanda-tanda bahwa kompetisi musim 97-98 akan berhenti sejatinya telah muncul sejak awal kompetisi. Krisis moneter yang melanda Indonesia saat itu membuat Bandung Raya dan Asyabab Surabaya mundur akibat kesulitan finansial. Berlanjut pada tanggal 6 Mei tahun 1998, ketika itu sekelompok supporter melakukan aksi vandalis terhadap klub Arseto Solo di Stadion Sriwedari. Aksi ini dipicu oleh Sigit Harduyanto, pemilik Arseto yang merupakan putra dari Soeharto, Presiden Indonesia kala itu. Arseto sendiri langsung bubar selepas kompetisi dihentikan lewat sebuah rapat yang digelar oleh para pengurusnya pada tanggal 28 Mei 1998 di Jakarta. Tanda-tanda kompetisi akan dihentikan juga muncul saat beberapa laga yang berlangsung dalam kurun waktu 14 hingga 17 Mei dibatalkan. Laga-laga itu antara lain Persebaya versus PSBL, Arema versus Semen Padang, Petrokimia versus PSM, serta PSIM versus PSMS Medan. Alhasil, di tengah kacaunya situasi politik dan keamanan, PSSI memutuskan untuk menghentikan Liga Indonesia tahun 1998. Tidak cuma itu, mereka juga menghentikan kompetisi Divisi 1 Piala Naik serta batal menjadi tuan rumah Piala AFF tahun 1998. Selepas liga dihentikan, banyak para pemain yang memutuskan bermain di kompetisi tarkam atau antar kampung demi menyambung hidup. Berhentinya kompetisi juga membuat pecinta sepak bola Indonesia berang. Di Bandung, penghentian kompetisi berimbas pada aksi demonstrasi yang digelar di Gedung Sate. Ketika itu, bobotoh atau sebutan untuk supporter Persib menyatu dengan elemen masyarakat yang melakukan demo di sana. Liga Indonesia sendiri kembali bergulir pada tanggal 1 November tahun 1998. Tapi bukan sebagai lanjutan musim 97-98, melainkan masuk ke musim baru yakni Liga Indonesia tahun 1998 dan 1999.
Kucuran subsidi 2,8 miliar juga diberikan kepada klub-klub saat itu. Yang kedua adalah QNB League 2015. Setelah peristiwa 1998, Liga Indonesia kembali mengalami hal pahit pada tahun 2015. Saat itu Liga Super Indonesia 2015 atau juga disebut QNB League dihentikan akibat konflik antara PSSI dan Menpora yang berujung pada sanksi FIFA pada tanggal 30 Mei tahun 2015. Hampir serupa dengan 1998, tanda-tanda berhentinya kompetisi musim 2015 ini sudah tampak sejak awal. Sepak bola yang awalnya dijadwalkan Februari berubah menjadi April. Verifikasi ketat dari BOPI yang menjadi pemicunya. Pada akhirnya liga tetap berlanjut. Total hingga 11 April ada 19 laga yang dihelat di ajang Liga Super Indonesia tahun 2015. Akan tetapi SK pembekuan PSSI yang dikeluarkan Kemenpora pada tanggal 17 April tahun 2015 membuat kompetisi berhenti per tanggal 2 Mei tahun 2015. Tidak cuma itu, PSSI juga akhirnya mendapatkan sanksi FIFA pada 30 Mei tahun 2015. Buah dari intervensi pemerintah terhadap sepak bola di Indonesia. Alhasil, selain terhentinya kompetisi, tim nasional Indonesia juga tidak bisa mengikuti ajang internasional. Serupa pula dengan kejadian tahun 1998, para pemain akhirnya mencari penghidupan dengan mengikuti kompetisi Tarkam. Bukan hal yang aneh melihat sosok-sosok kenamaan di sepak bola Liga Indonesia bermain di lapangan tanah khas Tarkam saat itu. Serupa pula dengan kejadian tahun 1998, para pemain akhirnya mencari penghidupan dengan mengikuti kompetisi Tarkam. Bukan hal yang aneh melihat sosok-sosok kenamaan di sepak bola Indonesia bermain di lapangan tanah khas Tarkam saat itu. Selain itu, muncul juga ajang-ajang seperti Piala Presiden maupun Piala Jenderal Sudirman untuk mengisi kekosongan kompetisi di Indonesia. Belum lagi ajang Indonesia Soccer Championship tahun 2016 yang digagas oleh PT Gelora Trisula Semesta atau PT GTS. FIFA sendiri akhirnya mencabut sanksi atas Indonesia pada tanggal 13 Mei tahun 2016 seiring dengan pencabutan surat pembekuan PSSI yang dilakukan Menpora pada 1 Mei tahun 2016. Alhasil, Indonesia bisa mengikuti Piala AFF 2016. Kompetisi sepak bola pun akhirnya dihelat kembali. Oke guys, itu aja sedikit informasi yang dapat gue sampaikan di video kali ini. Kalau kalian punya informasi yang lebih lengkap yang belum gue sampaikan di video ini, kalian boleh tambahkan di kolom komentar ya. Nanti gue bikin video lanjutannya lagi mungkin. Sebelumnya, gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan informasi yang kurang tepat. Mohon dimaafkan ya guys. Ya, itu aja video pertama di tahun 2021 ini. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan upload secara terus-menerus. Jika ada kritik dan saran, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Karena kritik dan saran dari kalian sangat-sangat kami butuhkan agar channel ini menjadi lebih baik dan terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan upload secara terus-menerus. Jika ada kritik dan saran, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Karena kritik dan saran dari kalian sangat-sangat kami butuhkan agar channel ini menjadi lebih baik dan terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan upload secara terus-menerus. Jika ada kritik dan saran, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Karena kritik dan saran dari kalian sangat-sangat kami butuhkan agar channel ini menjadi lebih baik dan terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan upload secara terus-menerus. Jika ada kritik dan saran, kalian boleh tambahkan di kolom komentar.
karena kritik dan saran dari kalian sangat-sangat kami butuhkan agar channel ini menjadi lebih baik dan terus berkembang. Terima kasih.